Buku yang wajib dibaca di umur 20-an. Umur 20-an adalah masanya belajar dari manapun bro, termasuk buku. Usia 20-an itu masa yang krusial. Di satu sisi, kita punya banyak energi dan semangat untuk mengejar mimpi, tapi di sisi lain, kita juga seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti menentukan pilihan karir, membangun hubungan, dan mengatur keuangan. Buat lo yang bingung mau mulai dari mana, ini dia rekomendasi buku pilihan di umur 20-an yang bisa mulai lo baca. 1. Filosofi Teras by Henry Manampiring. Buku ini akan mengajarkan lo tentang cara menghadapi hidup dengan tenang dan bijaksana. Karena Henry Manampiring ini seorang filsuf Indonesia bisa dibilang ya. Di sini dia bakal ngajak lo untuk merenungkan makna hidup dan menemukan kebahagiaan sejati. Contohnya di situ juga ada konsep ikigai gitu, yang berasal dari Jepang, yaitu menemukan alasan untuk hidup yang membuat lo merasa hidup lo itu sangat bermakna gitu. Nah, untuk gua yang nggak terlalu banyak baca buku filsafat, buku ini memenuhi tujuannya untuk ngenalin stoicism lah pada pemula dan atau Gen Z gitu. Walaupun menjelaskan sejarah dan latar belakangnya, buku Filosofi Teras ini terasa aplikatif dengan contoh kasus-kasus yang relatable dengan problematika kita di kehidupan sehari-hari gitu. Seperti kena macet atau kayak banding-bandingin diri dengan selebgram. Nah, terus di sini juga ada bab yang membahas soal parenting juga dan lumayan jelek gitu ya. Mantep nih. Personally, nilai-nilai stoicism yang dijelaskan di sini nggak ada yang baru sih. Seperti dijelaskan di buku, banyak value-value stoicism yang sudah kita kenal dengan bahasa lain kayak mindfulness, zen, ataupun prinsip-prinsip dalam agama Islam seperti kejujuran dan menjadi apa adanya. Namun, gue merasa buku ini perlu dibaca lebih banyak Gen Z yang terobsesi punya feed Instagram sempurna sampai bela-belain ngutang gitu. 2. Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. Robert Kiyosaki dengan tegas membongkar mitos tentang uang dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang keuangan pribadi. Di buku ini akan mengubah cara pandang lo tentang uang dan mengajarkan lo pentingnya membangun kekayaan sejak dini. Contohnya di sini juga ada konsep aset dan liabilitas. Ini bakal membuka mata lu tentang perbedaan antara menghasilkan uang dan menjaganya gitu. Buku ini akan menghancurkan mitos lu tentang pemikiran kalau kita harus memiliki penghasilan tinggi agar bisa kaya. Terus menantang keyakinan bahwa rumah lu adalah aset, menunjukkan kepada orang tua kenapa mereka tidak bisa mengandalkan sistem pendidikan untuk mengajari anak mereka tentang uang, mendefinisikan aset dan liabilitas secara jelas gitu. Mengajari tentang apa yang harus lo ajarkan kepada anak tentang uang agar mereka memiliki masa depan keuangan yang sukses. Selain itu juga Robert Kiyosaki nantang banget di dalam buku ini sampai ngubah cara pikir puluhan juta orang gitu di seluruh dunia tentang uang dengan perspektif yang kalau gue baca kerap bertentangan dengan kebijaksanaan umum gitu. Robert itu kayak memiliki reputasi sebagai orang yang berbicara secara apa adanya gitu, tidak menganggap penting hal-hal umum yang dianggapnya serius gitu. Dia juga orang yang berani sih dalam buku ini. Dia juga biasanya diakui di seluruh dunia sebagai orang yang berdedikasi dan peduli dengan pendidikan keuangan gitu. 3. The Psychology of Money by Morgan Housel. Housel mengungkap rahasia psikologi di balik keputusan keuangan kita. Karena buku ini bakal membantu kita memahami bagaimana emosi, perilaku, dan persepsi mempengaruhi hubungan kita dengan uang. Misalnya di sini ada konsep time in the market versus timing the market. Nah, itu bakal mengubah cara kita berpikir tentang investasi gitu. Di sini juga ada persoalan soal uang. Emang masalah buat semua orang, tapi hubungan sama uang biasanya dimulai dari umur 20-an, bro. Buku ini bisa bantu lo ngembangin hubungan lebih sehat dengan uang lewat cerita nyata dan teori psikologi yang mudah dipahami. Cocok nih buat keuangan lo nanti. 4. The Principle of Power by Dion Yulianto. Dion Yulianto ini seorang pengusaha sukses ya bro, berbagi rahasia kepemimpinan dan pengaruhnya dalam buku ini. Buku ini bakal bantu lo ngembangin kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi orang lain, dan mencapai tujuan lo. Contohnya di sini ada konsep Law of Attraction. Law of Attraction bakal ngajarin lo bagaimana menarik hal-hal positif ke dalam hidup lo. Kekuasaan ini emang sesuatu hal yang hampir diinginkan oleh semua orang itu bro. Percaya atau enggak, banyak orang di luar sana bersedia melakukan apa saja untuk memperolehnya. Mereka meyakini bahwa dengan memiliki kekuasaan, mereka dapat melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Dapat diperlakukan sebagai orang yang penting gitu. Di dalam buku The Power of Principle karya Dion ini,
berisikan panduan-panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu bro. Apalagi untuk menguasai dan memanipulasi orang lain dengan cara-cara yang positif dan tidak merugikan orang lain. 5. Atomic Habits by James Clear. James Clear memberikan strategi praktis untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Jadi di buku ini bakal ngubahin cara lo memandang perubahan dan membantu lo mencapai tujuan jangka panjang. Misalnya konsep stacking habits itu bakal membantu lo membangun kebiasaan baru dengan lebih mudah. Nah, di buku ini juga ada menceritakan dalam hidup kita saat ini bahwa hidup kita ini adalah bentuk akumulasi dari banyaknya kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu, di mana masa sekarang merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu, baik itu secara terus-menerus ataupun tidak. Keputusan-keputusan kecil serta tindakan-tindakan yang kita lakukan akan berdampak besar untuk masa depan. Nah, by the way, buku ini juga cocok buat lo yang mungkin juga ingin menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya, dan dengan itu, kalian memulai. Kalian itu bakal memulai mengembangkan dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan buruk dalam diri lo. Buku ini juga mengajarkan bahwa kebanyakan dari kita tidak berhasil dalam melalui proses demi proses dan memutuskan untuk berhenti. Nah, di hal tersebut bukan kurangnya tekad kalian untuk berubah menjadi lebih baik, namun kalian perlu mengetahui bagaimana cara memproses hal kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Namun di balik mengetahui cara untuk mengembangkan dan membangun kebiasaan yang baik ini, kalian terlalu menggebu-gebu dan berfokus pada hasil yang ingin kalian peroleh, sehingga kalian mengalami berbagai tekanan saat menjalaninya dan tidak menikmati proses demi proses yang dilakukan. Ini cocok banget nih yang buat memulai habit baru. Gue tahu banyak dari kalian mencari buku-buku yang nggak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kehidupan kalian gitu. Buku-buku yang gue rekomendasikan ini nggak hanya untuk menghibur ya, tapi juga menginspirasi, mendidik, dan membantu kalian mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses. Nah, sebenarnya banyak sih bukunya, buku-buku lain gitu. Cuman ini yang wajib banget buat umur 20-an gitu. Gimana? Dari yang pernah baca salah satunya atau punya rekomendasi lainnya? Coba komen di bawah ya bro. Yaudah, gitu aja.